Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Alimullah, NIM 13124000216. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mengambil IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, dengan judul dinilai cacat formil UU IKN diuji kembali konstitusionalnya. UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN kembali diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ini perkaranya diuji oleh sebanyak 21 pemohon. Para pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN dilakukan hanya dengan mendengar masukan dari beberapa sumber saja, namun tidak ada pertimbangan dan penjelasan atas berbagai pertimbangan yang akan digunakan untuk mempresentasikan pandangan para pemohon, sehingga mengakibatkan para pemohon tersebut memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi atau apik dan mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan pengakuan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait pengujian materi UU nomor 3 tahun 2022, para pemohon merasa dirugikan dengan lahirnya pasal 1 ayat 2 dan ayat 8, pasal 4, pasal 5 ayat 4 UU nomor 3 tahun 2022. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, 18A ayat 1 dan 18B ayat 1 UUD 1945 karena tidak terpenuhinya jaminan pengakuan perlindungan atas hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jelas para pemohon. Mengenai alasan pengujian formil tersebut, para pemohon berdalih bahwa pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut partisipasi dalam pemerintahan apabila pembentukan peraturan perundang-undangan. Justru keterlibatan partisipasinya masyarakat untuk memperdebatkan dan mendiskusikan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut gagal atau melanggar kedaulatan rakyat. Dengan mengenai alasan pengujian material, ungkap para pemohon, menurut ketentuan UU IKN bahwa format Ibu Kota Negara Nusantara adalah satuan pemerintah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara diselenggarakan otoritas Ibu Kota Negara Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Dengan demikian, menurut para pemohon, Ibu Kota Negara Nusantara tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia terbatas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsinya dan kota tersebut selalu ada pemerintahan daerah. Untuk itu, dalam petitumnya para pemohon meminta Mahkamah menyatakan pembentukan UU IKN ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat. Menyatakan untuk pasal 1 ayat 2
pasal 1 ayat 8 pasal 4, pasal 5 ayat 4 UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama. Terhadap dalil-dalil para pemohon, Ketua Panel Aswanto menyatakan bahwa permohonan pengujian UIKN yang diajukan para pemohon tersebut merupakan hubungan formil dan materi. Jadi pada putusan MK sudah menyatakan bahwa pengisian pemeriksaan permohonan formil dan materi. Jadi kalau ingin dilakukan pemeriksaan secara paralel harus dipisah antara permohonan formil maupun permohonan materi. Ini jadi masukan para pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meneruskan hal tersebut. Pengujian formil dan materi. Kalau pengujian formil sudah dikabulkan, apa ada masalah lagi? Tidak ada lagi yang dipermasalahkan untuk materinya. Kalau formilnya sudah diterima, maka tidak perlu mempersoalkan materinya, itu prinsipnya. Jadi kalau mau jadi pemeriksa paralel konsekuensi, kami tidak menjangkau pemeriksa materi, ucap Manahan. Hal ini membuat Manahan mencermati permohonan para pemohon belum sangat memenuhi sistematika permohonan seperti disebutkan dalam peraturan MK nomor 2 tahun 2021 bahwa susunannya masih terbalik, membuat dibutuhkan hukum baru kewenangan mahkamah. Seharusnya tersusun sistematis, mulai dari identitas pemohon, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum. Setelah itu mulai dari identitas pemohon, setelah itu kewenangan mahkamah, setelah itu kedudukan hukum, posibilitas, terhitung. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel P menyerahkan kepada para pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan atau mengubah permohonan, misalnya memisahkan dan mendahulukan permohonan pengujian formil dan sebagainya. Setelah itu, upaya yang dilakukan para penguji formil menggunakan sistem abstract legislation. Abstract legislation ini yaitu abstract legislation ini abstract legislation ini membuat rancangan UU dengan cepat. Jadi para pemohon beralasan tahapan tersebut tergolong sangat cepat untuk pembahasan suka RUU terkait dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas bagi semuanya. Selain itu, menurut pemohon, pembahasan UU 3 tahun 2022 ini yang menggunakan alat abstract legislation menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh pemerintah. Lebih lanjut, menurut pemohon, abstract legislation ini berimplikasi pada tidaknya terwujudnya proses deliberatif dengan menentukan undang-undang sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 tahun 1945. Menurut mahkamah ini, sepanjang proses ini dan tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang, maka terkait dengan waktu penyelesaian tersebut terkesan agak lebih cepat atau abstract legislation merupakan bagian upaya pembentukan undang-undang ini. Apalagi UU ini, yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam prolegnas, jangkanya itu tengah, terlebih lagi mahkamah terkait dengan tahapan pembentukan sebuah undang-undang
dan perubahannya saat ini tidak memberikan ketentuan definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam proses disahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para pemohon melakukan flag extension dan pembentukan UU oleh 3 tahun 2022 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak terancam menurut hukum itu. Tidak adanya cacat dalam hukum tersebut. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.